Anjing. Mas Pur, pertanyaannya Mas Pur. Bodoh amat. Oke. Mas Pur, sudah beberapa minggu pasca perceraian seperti apa sih Mas Pur sekarang kegiatannya? Ya kegiatannya seperti biasa ya, apapun kondisinya, apapun keadaannya kan hidup harus terus berjalan, kita harus menjalani hidup ya. Sebagaimana ada bermula dari tiada kembali, udah itu biar menjadi pelajaran yang sangat berharga buat saya dan Winda tentunya. Mas Pur udah berdamai dengan keadaan. Beberapa video mengatakan bahwasanya cara Mas Pur dengan mantan istri itu kurang sama dalam melihat suatu masalah. Seperti apa sih Mas Pur ketika ada masalah seperti itu? Ya kemungkinan sudut pandang aja ya Kak, karena ini bukan menjadi salah satu alasan utama, karena kalau dibilang perbedaan usia, nyatanya banyak orang yang usianya berbeda tapi toh masih bisa bersama, bahagia dan sebagainya. Tapi kayak ngerasain apa gitu, ada hal yang kayak nggak selesai di saya gitu. Oke. Mas Pur ada perasaan insecure nggak sih Mas? Artinya sudah beberapa tahun berumah tangga, tapi mungkin di awal-awal ada nggak perasaan seperti itu Mas? Perasaan insecure? Enggak. Dengan terpaut beda usia begitu Mas? Nggak ada. Awal pernikahan ya, awal pernikahan ada. Awal pernikahan kayak ketakutan, overthinking lah. Kayak ketakutan bagaimana ya nanti kalau aku udah tua, terus sementara Winda masih muda. Kayak ada kayak begitu, cuman itu bukan menjadi alasan utama, karena toh banyak yang beda usia, bahagia sampai tua, sampai bahkan bener-bener hidupnya itu harmonis, banyak kok. Oke. Mas ada tudingan netizen sedikit soal bahwasanya beberapa lama ini selama Mas Pur menjalin pernikahan, orang bilang bahwasanya itu settingan aja keharmonisannya, padahal udah lama banget bermasalah. Itu seperti apa sih Mas tanggapannya? Iya, settingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, settingan Tuhan ya, maksudnya begini loh ya namanya kehidupan berumah tangga naik turun itu pasti ada gitu ya. Orang kalau melihat di hidup lu enak banget ya karena sedihnya, susahnya, terus nangisnya, berantemnya kan kita edit, kita nggak masukin, kita nggak tongolin di sosial media, nggak pamerin. Ya namanya kita di sosial, saya itu tipikal orang yang nggak pernah yang namanya di sosmed tuh curhat atau apa, atau nggak ada gitu. Ya kalau bikin konten ya sebisa mungkin menghibur gitu. Ya kalau bikin konten kemudian menghibur itu senang, ada kepuasan batin. Alhamdulillah bisa positif lah kayak gitu. Nah boleh sedikit klarifikasi Mas Pur soal memang masalahnya sudah sejak kapan sih Mas Pur kalau boleh tahu? Ada mulai tidak cocok permasalahan itu awal banget. Itu tuh akumulasi ya, maksudnya dari permasalahan kecil itu kan numpuk terus, tapi di tahun ketiga tuh kita udah gejala-gejala ada di tahun ketiga kayak gitu. Berarti dari permasalahan kecil kemudian membesar dan komunikasi tidak sehat lagi seperti itu ya Mas Pur ya? 1 tahun terakhir ya. Sempat mengalami LDR nggak Mas Pur dengan mantan istri? Tahun kemarin. Berapa lama itu Mas Pur? Dari bulan apa ya? Oktober atau antara Oktober atau apa gitu. Lupa ya, Agustus apa. Ada berapa lama itu kurang lebih Mas? Kurang lebih nggak ada setahun, cuman 6-5 atau ya antara itulah 6 atau 5. Nah, Mas Tapi nggak full LDR 6 bulan kayak begitu. Tapi itu komunikasi, tetap ketemu juga sesekali ya Mas ya. Nah, untuk mengklarifikasi juga nih Mas, banyak orang yang bilang bahwasanya ada keadaan ekonomi yang kurang stabil Mas akhir-akhir ini akibat itu. Enggak ya Mas ya. Kalau ekonomi emang enggak, alhamdulillah saya masih ada aja gitu. Saya alhamdulillah masih ada aja, dan pola kehidupan saya sama Winda juga enggak glamour atau enggak hedon gitu, enggak juga. Ini yang banyak ditudingkan netizen, bahkan ya, membandingkan antara wah Mas Purnya sederhana, Windanya hedon gitu. Lalu, ya itu kan difoto gitu, terus bahkan kadang
itu yang motoin juga saya sendiri gitu, kayak begitu gitu, yang foto di sini ini bagus banget kayak gitu gitu. Ya namanya apa namanya, kita memposting di sosmed kan ya semuanya lewat proses editing sebagus mungkin, sekelihatan apa gitu ya, kayak gitu gitu ya, semua orang pasti begitu kok di sosmed. Tadi Mas Pur bilang bahwasanya setelah 3 tahun pernikahan mulai ada muncul masalah-masalah kecil. Nah, kebanyakan yang begging dan siapa yang kebanyakan mengalah sih Mas dari antara kedua belah pihak? Dua-duanya sebenarnya dua-duanya, tapi ada kayak di saya tuh nggak selesai gitu ya saya mungkin yang banyak mengalah gitu, tapi Winda juga mengalah juga, ada beberapa hal yang ya dua-duanya lah, karena namanya perceraian yang salah itu dua-duanya. Oke, dengan apa namanya perpisahan ini sempat nggak sih Mas Pur apa mungkin mengatakan hal yang tidak seharusnya Mas Pur katakan mungkin dan membuat mantan istri itu menggugat cerai atau seperti apa sih Mas? Enggak pernah terlontar dari mulut saya ceraikan kamu gitu, enggak, tapi itu kesepakatan gitu. Bahwa kemudian Winda yang menggugat karena di pengadilan itu nggak ada yang pisah kesepakatan, perceraian kesepakatan nggak ada gitu kan, udah kesono juga kan, akhirnya kita berdiskusi, yang kamu aja yang menggugat gitu, terus dia menawarkan gitu, oh jangan aku deh, kamu aja gitu. Tapi akhirnya Winda yang menggugat gitu. Nah, kebanyakan orang-orang itu pro ke Mas Pur ya. Artinya banyak orang yang menuding bahwasanya oke, Winda itu terlalu hedon, terlalu ini, terlalu mandang, semuanya itu serba gampang. Nah, dan Mas Pur udah klarifikasi tadi. Nah, sampai pada akhirnya itu apa namanya berdamai dengan keadaan dan memilih untuk bercerai itu Mas, di kapan sih Mas? Di kapan waktu tepatnya itu? Bulan November, tanggalnya saya lupa, itu momennya itu waktu itu saya mau syuting layar lebar selama sebulan di Blora. Itu malamnya seminggu sebelum saya berangkat ke sana, saya bangunin yang bangun, saya ngobrol. Disitulah tercipta kesepakatan berpisah. Pagi-pagi itu Mas, 6 November. Oh, bulan November dari malam, tengah malam saya bangunin. Itu kita ngobrol panjang lebar sampai pagi, Pak. Sampai jam 5 kita ngobrol kayak gitu-gitu. Dengan ending ya kita saling berpelukan, kita mencoba untuk mengikhlaskan bareng, dan saya bilang begini, ini aku mau syuting di Blora ya, ini mungkin kita belajar untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Ya bisa dibilang kayak benar-benar kayak kesepakatan untuk pisah ranjang dulu gitu. Oh, ada kesepakatan untuk pisah ranjang dulu sebenarnya. Ya sebenarnya tuh kayak mencari momen untuk kita masing-masing introspeksi ya? Gitu. Mencari untuk sendiri dulu. Cuman kan aku kesana itu ke Blora kerja gitu. Jadi kayak belum ada ruang. Nah, pas pisahnya itu kan si Winda pun ada kerjaan juga, syuting di Bromo, kayak begitu akhirnya. Jadi ya kayak nggak selesai lagi, kayak begitu aja terus. Nah, Mas Pur, putusan untuk bercerai tanggal 5 Februari ya Mas kalau nggak salah ya? Putusan. Iya. Nah, Mas Pur kan orang-orang itu komedian, orang yang sering menebar tawa gitu Mas. Bagaimana sih cara Mas Pur berdamai, artinya healing sendiri seperti apa, atau mungkin ada kerinduan-kerinduan juga Mas? Atau memang udah berdamai ketika udah bercerai, pure udah berdamai, udah stop kita? Yang saya rasakan itu begitu setelah tanggal 5 benar-benar kita berpisah itu, saya kayak baru terbangun dari mimpi indah. Saya bangun gitu, itu yang saya rasakan, kayak terbangun dari mimpi indah kayak begitu. Terus ya apapun itu ya harus saya jalanin gitu. Ini hidup, jalan terus gitu. Begitupun Winda, dua-duanya udah berdamai dengan keadaan. Tapi oke, berdamai, komunikasi tetap jalan Mas sampai sekarang. Tetap berjalan. Tapi tanggapan keluarga seperti apa sih Mas? Artinya pasti keluarga tetap mendorong agar tetap jalan seperti ya keputusan kan ada di kita berdua. Apapun keputusannya, orang tua saya, orang tua Winda pun mengembalikan kepada kita masing-masing. Kan yang menjalani rumah tangga kan saya sama Winda.
Berarti kesimpulannya adalah tidak ada lagi kecocokan, tidak ada lagi kesatupahaman untuk melihat suatu masalah ya Mas. Itu aja intinya Mas. Menyerah. Menyerah dengan keadaan. Oke, terima kasih banyak. Thank you ya Mas Pak. Pur. Thank you. Terima kasih banyak.